selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan di sini saya tugas. Alhamdulillah saya selalu berkomunikasi dengan Pak Ketua, dan saya lihat kalau saya berbicara masalah tugas kepolisian, dia jaga masyarakat Bekasi mau apa berbuat pidana. Alhamdulillah. Dia gak tahu, dia gak lewat Twitter. Alhamdulillah. Ya, semua baik-baik, makanya saya bilang selamat dan santun semua masyarakat khususnya KKSS dan GBSS Kabupaten Lamongan. Budaya sirine baca yang mesti kita pertahankan, betul-betul kita pegang teguh, ya, walaupun kita di Tanah Bakto atau Bula dengan adanya protokol-protokolnya yang coba melakukan, tapi setiap kabupaten ada KKSS. Tidak semua suku yang ada di Indonesia ada ikatan keluarganya. Namun untuk KKSS, alhamdulillah dimanapun saya berada, saya selalu bertugas kayak di kampung halaman sendiri. Inilah yang saya rasakan saya sama istri. Kebetulan saya dengan istri pada tahu boleh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua KKSS dan pengurus Bapak Haji Mustafa SAGBF, kemudian Ibu Ketua IWSS Ibu Sandra Marawira beserta pengurus, kemudian Sinina teman-teman Malempiku yang kahadrat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini sama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat dan salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkalam Imam Asy-Syafi'i. Siapa Imam Asy-Syafi'i ini? Adalah imam mazhab kita. Kata Imam Asy-Syafi'i bahwa barang siapa yang mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana caranya? Imam Asy-Syafi'i merinci. Dia mengundang saudara-saudaranya. Kemudian setelah dia undang, dia persiapkan tempat dan makanannya. Hari ini sudah dipersiapkan tempat, makanan dipersiapkan. Kemudian apa lagi? Kemudian di dalamnya kelak nanti disampaikan dan dibuat acara-acara mengenai kebaikan. Saling silaturahim, saling menyapa, saling memberikan makan. Dibuat acara-acara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebaikan. Kemudian di dalamnya juga disampaikan mengenai sirah dan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, wa ba'athallahu minas siddiqina was-syuhada'i was-shalihin wa yadkhulu jannatun na'im. Nanti kelak orang yang mengadakan peringatan tersebut akan dikumpulkan bersama orang-orang yang siddiq sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian siapa lagi? Was-syuhada, orang-orang yang syahid, yang mati syahid berjuang pada agama Allah. Siapa lagi? Was-shalihin, orang-orang yang dalam kehidupannya selalu melakukan amal saleh. Hadir kita di sini, buat kita peringatan ini yang sebagai panitia sudah dijanjikan akan dikumpulkan kepada orang-orang yang baik. Ustaz, itu kan pengurus, bagaimana kami yang tamu undangan? Imam Sirri As-Sakhati. Siapa Imam Sirri As-Sakhati ini? Adalah paman sekaligus sebagai guru dari Imam Junaid Al-Baghdadi. Siapa Imam Junaid Al-Baghdadi ini? Adalah ulama waliullah, tokoh besar dalam Islam bagi kaum Nahdlatul Ulama, dan juga kita, orang tua kita Bugis, almarhum Andre Gurutta, Haji Abdurrahman Ambok Dalek. Kemudian Andre Gurutta, Haji As'ad juga mengambil silsilah dan berguru secara sanad keguruannya kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Gurunya Imam Sirri As-Sakhati berkata,
Wa man qasada maudi'an yaqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang sengaja pergi untuk hadir dalam pembacaan, dalam pengajaran Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdah min riyadil jannah, maka sama halnya dia sedang mendatangi taman daripada tamannya surga. Li'annahu, kata Imam Sri As-Sakati, li'annahu, karena ma qasada dzalika maudi'an illa li mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah ia hadir di sini, kalau disuruh hadir di sini, dan itu kan tidak akan bisa hadir karena pintu terkunci kalau ada kegiatan ini Bapak Ibu sekalian. Semalam saja masih terkunci. Hari ini karena karena dibuka ini gedung, karena ada acara ini. Sengaja kita hadir di sini itu dikarenakan melainkan karena cintanya kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sedang berada pada raudhah min riyadil jannah. Kenapa bisa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man ahabbani kana lahu ma'iyya fil jannah. Karena barang siapa yang cinta kepadaku, nanti kelak dia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dari Imam Asy-Syafi'i, orang-orang siddiq, syuhada dan soleh itu adalah orang-orang yang mencintai Nabi dengan bukti kecintaannya. Hadir kita di sini adalah bagian dari tanda bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan kita orang Bugis hadirin jamaah sekalian, mengungkapkan tanda bukti kecintaan kita tidak hanya dengan ucapan, tapi dengan simbol-simbol yang kita hadirkan. Ada madu, ada telur, kemudian ada sopor, kemudian ada batang pisang, batang logam. Ini para orang tua kita dulu menghadirkan ini, tidak hanya menghadirkan untuk memeriahkan, tapi memberikan pengajaran, seolah-olah ingin memberikan kita pengajaran, ingin berkata kepada kita bahwa kalau ditarik pada organisasi KKSS, bahwa telur biar dia menjadi telur, bahwa bambu biar dia menjadi bambu, dan batang pisang biar menjadi batang pisang. Jangan dipaksakan telur menjadi batang pisang, jangan dipaksakan batang pisang menjadi bambu, biar dia menjadi dirinya sendiri, tapi dalam satu kesatuan. Dalam bahasa Bapak KKSN, inilah sinergitas yang Bapak Kapolres menjabat sebagai jabatan Kapolres, melaksanakan tugas dan fungsinya. Yang pengusaha menjalankan fungsi dan tujuannya. Yang ibu-ibu menjalankan tugas dan fungsi memasak, menyiapkan makanan. Kemudian yang para pemuda bergotong royong untuk menjalankan fungsi. Tidak ada pemaksaan yang bapak-bapak harus masak, yang ibu, yang anak-anak disuruh menjaga keamanan. Tidak. Sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tak ada yang harus menjadi A, yang B tidak harus menjadi B, tapi menjadi diri sendiri, menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Ini yang disebut sebagai sinergitas dalam tinjauan organisasi. Tapi kalau dalam tinjauan agama dihadirkan ini malih, basugina amalak soleh, bahwa hadir kita di sini datang untuk melakukan amal soleh, dan nanti kita pulang membawa bekal amal-amal soleh yang akan kita lakukan melalui peringatan Nabi SAW dengan mencontoh tauladan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Kita lihat malih itu selalu bergoyang-goyang, artinya melapai-lapai. Mari untuk berkumpul mendengarkan kebaikan agar kondisi kita sebagaimana kisah dari Pak Kapolres selalu sejahtera, saling tentram, saling nyaman. Ini yang dipesankan oleh Tuhan itu.
Tapi ingat, kalau kamu tidak mendengar, lihat mana itu tinggal. Kalau kita tidak mau mendengar, tidak mau menjalankan apa yang menjadi sunnah dari sunnah baginda Nabi SAW. Kalau tak digantung di dunia ini dengan dipenjarakan dan lain sebagainya, nanti kelak akan digantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak nanti. Ya, langsung kepalanya yang harus ditancapkan kepada itu pengajaran dari orang tua. Kemudian hadirin jemaah sekalian, bambu itu dibuat dengan seruncing mungkin. Kemudian telur yang ditancapkan dengan bulat. Ini mengajarkan bahwa hadir kita di sini, kita runcingkan niat kita, kita bulatkan tekad kita untuk hadir dalam mewujudkan meranti yang maju, cerdas dan bermartabat. Hebat, syukur. Itu orang tua kita dulu. Besar pahamnya, sedikit protesnya. Hari ini terbagi. Besar protesnya, sedikit pahamnya. Sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Padahal baru sedikit ilmunya, semuanya sebab bid'ah. Padahal tidak, orang tua kita menghadirkan segala sesuatu ada punya-punyanya, ada akribarakan, ada perumpamaan-perumpamaan yang ingin dihadirkan menjadi pengajaran bagi kita. Kemudian apa lagi? Dari mulut kita belajar bahwa yang namanya mulut secara tetap dia merekat, walaupun kita lemparkan tetap dia merekat, tidak akan berpisah. Ustaz, tapi ada juga mulut yang berpisah, mulut keras. Sama dengan orang juga sering saya katakan, ada orang yang keras tak mau bernyata. Kalau kita ingin melakukan suatu perbuatan yang ingin mengambil dari filosofi mulut yang selalu menyatu dan menyatukan, maka kita selalu harus menjalin hubungan silaturahim kita, mempererat ukhuwah Islamiyah kita, mempererat ukhuwah insaniyah kita, dan mempererat ukhuwah wataniyah kita. Secara Islam kita pererat, secara negara dan kebangsaan kita pererat, dan secara kemanusiaan pun kita pererat. Diajarkan oleh orang tua kita dulu. Kemudian warnanya bermacam-macam. Mengajarkan kepada kita bahwa kita semua tidak berasal dari satu macam, baik dari segi keturunan, meskipun sama-sama berdarah Bugis, tapi beda dari segi mama dan ibu kita. Bermacam-macam, tapi tidaklah dengan bermacam-macam itu kita ingin banyak macam-macam. Tetap satu macam, mewujudkan meranti maju, cerdas dan bermanfaat. Ya. Hadirin jamaah sekalian, ini juga dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW pada saat menyebarkan dakwahnya. Nabi Muhammad SAW tidak melakukan sendiri, tapi disinergikan, dibantu oleh sahabat-sahabatnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib. Abu Bakar membantu dengan bijak dan laksananya, Umar membantu dengan keperkasaannya. Hari ini diwakilkan oleh Pak Profesor. Uthman dibantu dengan usahanya. Hari ini mungkin dibantu dengan pengusaha dan lain sebagainya. Ali dibantu dengan kecerdasannya. Saling bahu membahu, bantu membantu untuk mewujudkan negeri bardatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menyebarkan syiar Islam ke seluruh penjuru dunia. Mengajarkan kepada kita kalau KKSS ingin maju dan berkembang harus bersinergi. Jangan biarkan Pak Ketua untuk menjalankan tugas dan fungsinya sendiri. Harus dibantu oleh pengurus, harus dibantu oleh keluarganya. Karena KKSS adalah rumah kita bersama. Bukan hanya rumah Bapak Ketua dan pengurus, tapi rumah kita bersama, wadah kita bersama. Kita yang besarkan, kita yang nikmati, kita yang isi, bukan kita yang hanya sebagai penonton. Maka hari ini kita diajarkan oleh orang-orang tua kita melalui simbol-simbol yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan pengajaran pada kita semua. Tadi diberikan visi oleh Bapak Ketua 20 menit, ini sudah sampai 20 menit Pak. Belum mau jadi sampai sini aja dulu ya.
Baik, hadirin jamaah rahimakumullah. Kita ambil sebuah kisah. Sering kita sampaikan, kalaulah seandainya tadi Bapak Bupati tidak hanya memberikan amplop kepada Bapak Ketua, tapi pada kita semua. Satu orang diberikan 5 juta. 5 juta semua. Kira-kira kalau disuruh Bapak Ibu sekalian, mau tidak mendukung Bapak Bupati semua? Mau tidak? Mau. Lalu lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini hakikatnya kita semua adalah milik Allah dan berasal dari Allah. Kita awal mulanya dari air mani yang sangat indah. Mata kita ini milik Allah. Kita hanya pinjam telinga kita, badan kita, harta kita, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kasih kita semua. Allah cuma minta dalam Quran surah Al-Imran ayat 30 tidak silap. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'un. Katakan kalau engkau mencintai aku, kata Allah. Kalau dengan sesama makhluk saja, dengan satu perbuatan kita bisa jatuh cinta, apalagi dengan Allah. Semua perbuatan dan kehendak Allah dibuat dengan rasa cinta, dan untuk kita semua tidak ada pamrihnya. Allah tidak minta apapun. Katakan kalau engkau mencintai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Saat kita mencintai Allah, maka wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hari ini kita tak berjumpa langsung dengan Allah, bukan berarti kita tidak bisa jatuh cinta. Karena cintalah kelak nanti kita bisa berjumpa dengan Rasul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena yang lain, karena cinta kita. Kenapa kata Nabi? Man ahabbani kana ma'iya lahu fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, maka nanti akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sedang berada di raudhahnya, sedang berada di tamannya, tinggal membuka pintu. Makanya kata Nabi, semua umatku, kullu ummatin yadkhulunal jannah, semuanya akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Tak mau ikut kepada Nabi untuk masuk bersama di surga. Kenapa tidak mau mentaati Nabi? Kata Nabi, man ata'ani yadkhulul jannah. Yang ikut dan taat kepada aku di belakang masuk dia ke surga. Wa man asani faqad aba. Orang yang tidak mau taat kepada aku, itulah yang tidak mau masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa cinta dan kasih sayang yang Nabi kepada kita. Hari ini kita coba untuk menanam benih-benih cinta itu agar tumbuh dengan baik, sehingga segala apa yang menjadi suri tauladan dan contohkan Nabi kita kerjakan bukan karena paksaan, tapi karena dorongan cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita hadirkan peringatan Maulid ini bukan karena dipaksa oleh pemerintah atau oleh orang tua, tapi karena cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adakan peringatan ini agar supaya orang tua kita, anak kita jauh lagi dan bertambah lagi cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak kita akan dikumpulkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini banyak aminnya adalah selat habis itu. Oke, makanya dalam kitab Al-Barzanji sudah sering diungkapkan al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Surga dan berbagai macam kenikmatannya diperuntukkan bagi orang yang selalu mengirim salam rindu dan sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sekali. Makanya kalau kita orang tua di situ mengajarkan kita agar supaya peringatan Maulid ini tidak hanya sekali setahun, tapi setiap hari diajarkan kepada anaknya mengenai kitab-kitab Al-Barzanji, supaya apa? Tertanam cinta-cintanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam setiap saat dicurahkan air kebaikan dengan membaca Al-Barzanji tersebut. Karena Allahumma
qabrahul karim bi'alfin syajiyyin min salati wa taslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewangikan bau-bau harum kasturi di kuburnya baginda Nabi dengan cara apa? Dengan bersalawat dan salam kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam itu penghulu yang dibesarkan itu dibuat dalam syair oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam kitab Maulid Al-Barzanji dengan sejarahnya, sirahnya, salawatnya ada semua di situ. Sehingga dalam masa Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi membuat suatu sayembara pertandingan untuk membuat syair kasidah yang juga terisi mengenai sejarah-sejarah hidup Nabi. Yang menang pada waktu itu, yang meraih juara satu pada waktu itu adalah Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Tidak hanya indah tutur bahasanya, tapi mana dalam akan makna yang ada pada kalimat-kalimat Al-Barzanji. Luar biasa sekali. Makanya orang tua kita dulu meskipun sedikit pahamnya, tapi luar biasa amalannya. Kita banyak pahamnya, sedikit amal. Tapi sebagai tapi nampak ibu dan bapak semuanya baik-baik, amalnya luar biasa sekali. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah kiranya yang dapat kita sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaat. Sebenarnya kalau ingin berkah dikaji, begitu baru pembukaan maulid belum masuk kepada Abu Jadi wal Ibda Ibn Izzat Bani sampailah doa. Kalau di kampus saya di Binaan Pak Kapolis, namanya di Benteng itu peringatan maulid 3 hari 3 malam. Ini kita peringatan minta tadi 20 menit. Jadi ya segitu saja lah Pak. Secukuplah dengan pembukaan dan menambah kasih sayang kita. Kita lanjutkan pada lain waktu dan lain saat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan fil maut. Decengen re kiri bola, decengen re kiri bola, terjali tetap pere Allah bana masih